ملأ السماء النور حين تألقت بالأنوار مساجد ومنار. Derby London kembali menghadirkan drama panas dan tensi tinggi. Di tengah sorotan publik sepak bola Inggris, duel antara Arsenal dan Chelsea di Emirates Stadium, Minggu 1 Maret 2026, benar-benar menyuguhkan pertarungan taktik yang luar biasa. Bukan hanya soal gengsi dua tim ibu kota, tapi juga soal kecerdikan strategi yang akhirnya menjadi pembeda. Dan kali ini, skema sepak pojok racikan Mikel Arteta benar-benar memakan korban. Pertandingan berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan The Gunners. Namun yang paling mencuri perhatian adalah fakta bahwa seluruh gol yang tercipta di laga ini lahir dari situasi sepak pojok. Ya, 3 gol, 3 kali bola mati dari sudut lapangan, dan semuanya berujung drama di depan gawang. Arsenal membuka keunggulan di menit ke-21 lewat William Saliba setelah kemelut dari sepak pojok yang dieksekusi dengan sangat terstruktur. Bola diarahkan ke tiang jauh, disundul kembali ke depan gawang, dan Saliba menyelesaikannya tanpa ampun. Skema ini benar-benar menunjukkan betapa matangnya persiapan Arsenal dalam memanfaatkan bola mati. Namun Chelsea tak tinggal diam. Menjelang akhir babak pertama, justru dari sepak pojok mereka sendiri, lahir gol penyeimbang. Bola kiriman Reece James berujung gol bunuh diri Piero Hincapié di menit 45-2. Skor 1-1 menutup babak pertama dan membuat tensi laga semakin panas. Memasuki babak kedua, tekanan demi tekanan terus diberikan The Blues. Tapi justru di saat tertekan, Arsenal kembali menunjukkan efektivitasnya. Menit ke-66, Jurrien Timber mencetak gol lewat sundulan memanfaatkan sepak pojok dari Declan Rice. Protes keras pemain Chelsea karena merasa kiper mereka terganggu tak mengubah keputusan wasit. Gol sah. Arsenal kembali unggul. Drama belum berhenti. Chelsea harus bermain dengan 10 pemain setelah Pedro Neto menerima kartu kuning kedua di menit ke-70. Situasi ini semakin menyulitkan tim tamu untuk mengejar ketertinggalan. Meski sempat mencetak gol di akhir laga, gol tersebut dianulir karena offside. Kemenangan 2-1 ini membuat Arsenal semakin kokoh di puncak klasemen Liga Inggris dengan 54 poin, unggul 5 angka dari Manchester City. Sementara Chelsea harus puas tertahan di posisi ke-6. Skema pojok mematikan, drama kartu merah, gol bunuh diri, hingga keputusan kontroversial, semuanya lengkap dalam Derby London kali ini. Jadi, seberapa berbahayakah strategi bola mati Arsenal musim ini? Kita akan kupas tuntas di video kali ini. Jika kita membedah pertandingan ini lebih dalam, kemenangan Arsenal atas Chelsea bukan sekadar soal keberuntungan dari bola mati. Ini adalah gambaran jelas bagaimana detail kecil, organisasi ruang, dan keberanian mengambil risiko bisa menjadi pembeda di laga sebesar Derby London. Sejak menit awal, Arsenal langsung mengambil inisiatif permainan. Intensitas pressing mereka begitu tinggi, memaksa lini belakang Chelsea bermain dalam tekanan. Bahkan di menit kelima, hampir saja kesalahan fatal terjadi ketika Robert Sanchez terlalu lama menguasai bola di area berbahaya dan nyaris direbut Victor Gyökeres. Situasi ini menjadi sinyal awal bahwa Arsenal benar-benar siap menekan dari detik pertama. Tak hanya pressing, Arsenal juga cerdas membaca posisi kiper lawan. Pada menit ke-16, Eberechi Eze mencoba peruntungan dengan tembakan lambung dari tengah lapangan ketika melihat Sanchez terlalu maju. Meski berhasil diselamatkan, momen ini memperlihatkan bahwa The Gunners terus mencari celah sekecil apapun. Gol pertama di menit ke-21 menjadi bukti betapa terlatihnya skema bola mati Arsenal. Sepak pojok diarahkan ke tiang jauh. Gabriel Magalhaes menyundul bola kembali ke depan gawang. Lalu William Saliba menyelesaikannya menjadi gol. Yang menarik bukan hanya penyelesaiannya, tetapi bagaimana Arsenal menumpuk pemain di kotak kecil. Pergerakan ini membatasi ruang gerak Sanchez sehingga reaksinya terlambat. Ini bukan kebetulan, melainkan pola yang jelas dilatih berulang kali. Chelsea sebenarnya memberikan respons yang tak kalah berbahaya. Dari sepak pojok juga, bola sempat mengenai lengan Declan Rice dan mengarah ke gawang, tetapi David Raya sigap melakukan penyelamatan. Tekanan The Blues semakin terasa menjelang akhir babak pertama. Hingga akhirnya di menit 45-2,
Sepak pojok Reece James berujung gol bunuh diri Piero Hincapié. Situasi ini menunjukkan bahwa bola mati memang menjadi senjata dua arah dalam laga ini. Memasuki babak kedua, Chelsea tampil lebih agresif. Enzo Fernandez sempat melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti yang kembali dipatahkan Raya. Tak lama berselang, sundulan Joao Pedro dari sepak pojok juga memaksa Raya melakukan penyelamatan gemilang. Di fase ini, Arsenal terlihat sedikit tertekan dan lebih banyak bertahan. Namun disinilah kematangan mental pemuncak klasemen diuji. Ketika berada di bawah tekanan, Arsenal justru mampu mencuri momentum. Menit ke-66 menjadi titik balik. Lagi-lagi dari sepak pojok, lagi-lagi dari situasi yang terlihat sederhana, namun dieksekusi dengan presisi tinggi. Declan Rice mengirim bola dengan akurat, dan Jurrien Timber menyambutnya lewat sundulan tajam yang tak mampu dihentikan Sanchez. Chelsea sempat melancarkan protes karena merasa pergerakan kiper mereka terganggu oleh pemain Arsenal di depan gawang. Tetapi wasit tetap pada keputusan awal, gol sah. Disinilah terlihat bagaimana Arsenal memaksimalkan area abu-abu dalam duel fisik di kotak penalti. Mereka tidak melanggar, tetapi cukup untuk mengganggu fokus dan keseimbangan lawan. Petaka bagi Chelsea datang di menit ke-70 ketika Pedro Neto menerima kartu kuning kedua usai melanggar Gabriel Martinelli. Bermain dengan 10 orang tentu mengubah dinamika pertandingan. Intensitas Chelsea menurun, sementara Arsenal lebih leluasa mengontrol tempo. Meski unggul jumlah pemain, Arsenal tidak serta-merta bermain sembrono. Mereka tetap disiplin menjaga jarak antar lini, memastikan tidak ada ruang bagi Chelsea untuk melakukan serangan balik cepat. Di menit ke-82, Sanchez masih menunjukkan kualitasnya dengan menepis tembakan berbahaya Eze yang menusuk hingga ke kotak penalti. Drama kembali terjadi di menit-menit akhir ketika Liam Delap sempat mencetak gol dari bola muntah hasil tepisan Raya. Namun harapan Chelsea pupus karena Joao Pedro lebih dulu berada dalam posisi offside sebelum peluang itu tercipta. Keputusan ini memastikan kemenangan tetap milik Arsenal. Tambahan 3 poin membuat Arsenal kuku di puncak klasemen dengan 54 poin, unggul 5 angka dari Manchester City. Sementara Chelsea tertahan di posisi ke-6 dengan 45 poin, sebuah hasil yang tentu mengecewakan mengingat mereka sempat memberikan perlawanan sengit. Penutupnya, laga ini bukan hanya tentang siapa yang mencetak gol lebih banyak. Ini adalah tentang detail, tentang latihan berulang di lapangan latihan, tentang kepercayaan pada skema yang sudah dirancang. Mikel Arteta sekali lagi membuktikan bahwa bola mati bisa menjadi senjata utama, bukan sekadar pelengkap strategi. Derby London kali ini memperlihatkan bahwa di level tertinggi Liga Inggris, pertandingan bisa ditentukan oleh situasi sekecil sepak pojok. Arsenal tampil lebih siap, lebih terorganisir, dan lebih klinis dalam memanfaatkan peluang. Jika konsistensi ini terus terjaga, bukan tidak mungkin The Gunners benar-benar melangkah mantap menuju gelar. Menurut kalian, apakah skema sepak pojok Arsenal saat ini yang paling berbahaya di Liga Inggris? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa dukung channel ini untuk analisis tajam dan pembahasan taktik menarik lainnya.